Sebagai hambanya Allah, tentu itu sebagai rutinitas kita, keseharian kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, dalam Al-Quran banyak disebutkan bahwasannya seluruh yang ada di langit dan bumi beserta isinya semua adalah milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Jadi seluruh yang ada di langit dan di bumi seluruhnya adalah milik Allah. Allah yang menciptakan. Asalnya tidak ada menjadi ada, Allah yang menciptakan. Setelah Allah menciptakan, Allah juga yang merawat. Seluruhnya adalah milik Allah. Ketika Allah memberi sekehendak Allah, dan Allah juga berkehendak untuk mengambil pemberian itu sewaktu-waktu. Kita diberikan kesehatan, diambil sewaktu-waktu oleh Allah, bisa saja. Kita diberikan rezeki yang banyak, bekerja dikumpulkan hartanya. Setelah kumpul, Allah mengambil lewat bencana, lewat musibah dan lain-lain sebagainya. Itu ya kehendak Allah, mudah bagi Allah. Termasuk juga urusan hidayah Allah. Nikmat Allah yang sangat besar berupa agama Islam, berupa keimanan. Ini juga bisa diambil oleh Allah. Makanya kita banyak berdoa untuk ketetapan keimanan diri kita, agar kita bisa sampai husnul khotimah. Karena keberhasilan seseorang muslim itu di akhirnya. Pernah dikisahkan ahli ibadah di zaman Bani Israel yang dia beribadah 70 tahun. Dia beribadah 70 tahun, mendekatkan diri kepada Allah 70 tahun. Dia sangat-sangat warok, sangat-sangat berhati-hati di dalam melaksanakan, di dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Ahli ibadah luar biasa. Misalnya kalau seseorang di sini dia menyiapkan tempat khusus, dia beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah jauh dengan manusia. Tapi di akhir hayatnya dia berbuat dosa yang sangat besar sampai akhirnya dia menyembah iblis. Dia menyembah iblis karena apa? Karena hidayah dicabut oleh Allah. Mungkin pernah kita dengar, yaitu namanya Barsisoh, ya. Jadi ahli ibadah luar biasa, tapi di akhir hayatnya dia malah menyembah iblis. Nah, di situ bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya meskipun kita beribadah kepada Allah, kita mendekatkan diri kepada Allah, tapi akhirnya kita tidak tahu. Dalam Inna rajula la ya'mal 'amala ahli jannah fima yubdulin nas wa huwa min ahlin nar. Sesungguhnya ada seorang yang beramal ahli surga. Dia kegiatannya beramal kebaikan seperti orang ahli surga, tapi dia catatannya adalah ahli neraka. Jadi kehidupan sehari-harinya ahli surga, tapi akhirnya dia dicatat oleh Allah sebagai ahli neraka. Wa inna rajula la ya'mal amal ahli nar fima yabdulin nas wa huwa min ahli jannah. Juga sebaliknya ada seseorang yang dia kesehariannya adalah ahli neraka, akan tetapi di akhir hidupnya dia itu tercatat sebagai ahli surga. Jadi ketika kita beribadah kepada Allah, janganlah kita merasa bangga diri sebelum kematian itu datang. Artinya apa? Kalau belum finish, ya, berarti kita belum berhasil. Dan kita juga jangan merendahkan orang-orang yang saat ini belum mendapatkan hidayah Allah, banyak kemaksiatan, karena kita tidak tahu akhir kehidupannya seperti apa. Jangan-jangan dia adalah ahli surga.